Eisenhower yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Dallas ketika di Jakarta bulan Maret yang lalu dalam perjalanan keliling Asia Tenggara. Meskipun beliau kelihatan letih dari perjalanan yang jauh, Presiden Soekarno menunjukkan sifat pribadi beliau yang terkenal kepada orang-orang Amerika, sifat yang membuat beliau pemimpin yang dicintai di Indonesia selama 30 tahun. Dan sifatnya ini juga memikat hati rakyat Amerika di mana-mana. Selanjutnya, beliau menuju Gedung District of Columbia atau Gedung Kota Praja, ibu kota Washington. Di sini, Presiden Soekarno memberikan wejangan kepada hadirin, antaranya menegaskan bahwa beliau mewakili suatu negara yang cinta akan demokrasi dan kemerdekaan. Beliau kemudian menerima lambang kunci kota dengan ucapan terima kasih dan memuji rakyat Amerika sebagai rakyat yang mempunyai cita-cita tinggi akan demokrasi. Kemudian menuju Gedung Putih. Di Gedung Putih, Presiden Eisenhower menantikan kedatangan tamu beliau. Kepada Presiden Soekarno dinyatakan oleh beliau bahwa rakyat Amerika menaruh perhatian besar terhadap usaha-usaha pembangunan Indonesia. Dan beliau mengharapkan mudah-mudahan kunjungan kepala negara yang ke-6 besarnya di dunia ke Amerika ini akan memberi teladan yang bermanfaat bagi rakyatnya. Kemudian Presiden Eisenhower berkenalan dengan Guntur dan selanjutnya menjamu tamu-tamu beliau untuk bersantap siang. Dikala itu Presiden Eisenhower mempersembahkan sebuah mangkuk perak tiruan asli daripada buatan Paul Revere, seorang pandai perak yang besar jasanya dalam revolusi Amerika dahulu. Presiden Soekarno yang sangat menghargai para pemimpin revolusi Amerika pernah memuji Paul Revere dalam pidato beliau di konferensi Bandung tahun yang lalu. Suatu hadiah yang dipandang tepat. Dan sebaliknya, Presiden Soekarno menghadiahkan sebilah keris kepada Presiden Eisenhower. Setelah santapan siang, Presiden Soekarno menuju ke Blair House, tempat tamu-tamu agung pemerintah Amerika, di mana beliau tinggal selama 3 hari di Washington. Di gedung tersebut melambai sang Dewi Warna dan bendera lambang kepresidenan Indonesia. Meskipun beliau letih benar, Presiden Soekarno tak ingin melupakan mereka yang ingin berkenalan dengan beliau. Esok harinya, Presiden Soekarno mengunjungi Taman Pahlawan di Arlington, negara bahagian Virginia, dan sejenak mengheningkan cipta untuk arwah pahlawan Amerika yang tak dikenal. Mengunjungi taman-taman pahlawan bagi seorang tamu hanyalah berupa sebagian daripada protokol. Tapi di sini, di Mount Vernon, di makam George Washington, upacara ini lebih pribadi daripada kunjungan resmi. Karena Soekarno sendiri, Washington, George Washington Indonesia, dan George Washington Amerika menjadi gurunya. Ajaran itu demikian baiknya, hingga seperti George Washington memimpin Amerika ke kemerdekaan, Soekarno juga memimpin Indonesia ke kemerdekaan. Di Mount Vernon, Presiden Soekarno di sini diiringi oleh anggota rombongan dan dari Kedutaan Besar Indonesia. Karena hari itu banyak juga orang lain berkunjung ke sana, maka adanya Presiden Soekarno di situ pasti menambah pengetahuan mereka pula, terutama dalam ilmu sejarah bagi para siswa yang kebetulan ada di situ. Kembali di ibu kota, Presiden Soekarno mendapat penghargaan istimewa ketika beliau berkesempatan berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat. Beliau disambut oleh Ketua Dewan Kongres, Sam Rayburn, dan Wakil Presiden Nixon, dan para tokoh rakyat Amerika lainnya.
Setelah mengucapkan terima kasih, Presiden Soekarno menyampaikan salam rakyat Indonesia. Kemudian, dengan tegas beliau mengutarakan asas-asas persahabatan antara Indonesia dan Amerika dan menjelaskan pula arti Pancasila yang disambut dengan meriah oleh para hadirin. Standing here before you, Mr. President and Mr. Speaker, and before all the other honorable members of this Congress, my thoughts, the thoughts of a man born in a cottage and grown up among poor people, go to the homes and hearts of the multitudes of the American people from all strata of your society, for whom you act as elected representatives. May I therefore convey to you and through you to the people of America the most sincere greetings of the Indonesian people and their thanks for your past generous assistance, with the hope that this visit to the United States of America will foster closer relations between our two nations. Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our Constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. May God give us, America and Indonesia, the best friendship which has ever existed between two nations. Thank you. Dengan pidato yang jelas dan tegas, Presiden Soekarno lebih memikat hati para pemimpin rakyat Amerika ini. Dan sekali lagi mendapat tepuk tangan yang gemuruh ketika menyelesaikan pidatonya. Dengan acara yang begitu banyak, Presiden Soekarno sebagai seorang yang menaruh minat besar dalam seni lukis, sempat juga mengunjungi National Art Gallery yang terkenal di Washington ini. Guntur turut juga. Di dalam, pemimpin besar Indonesia itu dan putranya berhadapan muka dengan Presiden Amerika yang pertama, George Washington, dan keluarga. Masih banyak tempat-tempat lainnya yang perlu dilihat di Washington, tetapi 3 hari saja tidak cukup. Tugu Washington hanyalah salah satu peringatan bagi kepala negara ini. Tapi melebihi tugu-tugu ialah rakyat, pemuda Amerika, terutama dengan kepercayaannya dan keberanian yang begitu meresap di hati Presiden Soekarno dan putranya. Seperti juga para pelancong lain, mereka pun mengunjungi tugu peringatan Lincoln, pelopor perjuangan persamaan hak-hak perseorangan. Dari sini nampaklah pula tugu peringatan Jefferson, seorang pemupuk dasar persamaan. Kunjungan ke pusat yayasan Islam juga termasuk acara selama 3 hari di Washington.
Kunjungan ke Washington dianggap belum lengkap bila mana tak melihat gedung Mahkamah Agung yang melindungi keadilan di Amerika Serikat. Persamaan keadilan di bawah undang-undang hukum. Sorenya diadakan resepsi bagi kalangan diplomatik di Kedutaan Besar Indonesia di Washington dan juga pertemuan ramah tamah dengan masyarakat Indonesia di ibu kota ini. Bertempat di Hotel Mayflower, diadakan jamuan makan oleh Presiden Soekarno untuk Presiden dan Nyonya Eisenhower. Nampak di sini Menteri Luar Negeri Indonesia Ruslan Abdul Ghani, Nyonya Noto Widikdo, Presiden dan Nyonya Eisenhower, Presiden Soekarno dan Duta Besar Indonesia Mukarto Noto Widikdo dan para tamu lainnya. Karena masih banyak yang perlu dilihat, maka setelah 3 hari di Washington, Presiden Soekarno dan rombongannya menuju ke Charlottesville di negara bagian Virginia dan selama sehari semalam tinggal di Universitas Virginia. Dengan mengendarai mobil, beliau menuju ke selatan dan menyaksikan ladang-ladang dan tanah subur di sepanjang jalan. Berhenti di sana-sini untuk menemui rakyat, beliau juga mengunjungi perkebunan milik Mr. Johnson. Selain memberikan tanda tangan, beliau diberi penjelasan oleh Mr. Johnson tentang cara bekerjanya perusahaan koperasi di tempat itu. Menginap di Charlottesville, negara bagian Virginia, Presiden Soekarno mengunjungi Monticello, rumah Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat yang ketiga. 5 orang berpakaian tentara revolusi dahulu mengawal ketika Presiden Soekarno meletakkan karangan bunga di makam arwah Jefferson. Kemudian Presiden Soekarno mendoakan arwah Jefferson. Dalam acara beliau termasuk kunjungan ke berbagai pangkalan militer, antaranya di Pangkalan Udara Pope, Fort Bragg, markas besar Korps Udara yang ke-18 daripada Angkatan Perang Amerika. Banyak yang dapat dipelajari di sini, terutama bagi Guntur dan seorang kenalan baru. Presiden Soekarno dan Guntur kemudian diberi tanda mata atas kunjungan mereka ke Fort Bragg ini. Dan salah satu yang menarik perhatian ialah ketika diadakan demonstrasi oleh pasukan payung. Untuk Presiden Soekarno sebuah medali sebagai lambang persahabatan dan untuk Guntur mainan yang sepadan dengan umurnya. Setelah mengunjungi Pangkalan Angkatan Darat, acara berikutnya ialah Pangkalan Angkatan Laut di Annapolis, di mana Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat terletak. Presiden Soekarno setelah menerima penyambutan kehormatan, maka dipersilahkan berjalan melalui Tugu Tecumseh, lambang kesayangan dan kepercayaan di Akademi ini, dan pawai barisan kadet selanjutnya menyusul. Perwira Merrill Collier mempersembahkan tanda mata kepada Presiden Soekarno sebagai peringatan atas kunjungan beliau ke Akademi Angkatan Laut ini. Kunjungan selanjutnya ialah kota dunia, New York. Dan New York menyambut Presiden Soekarno dengan segala keistimewaan yang dikenal daripada kota dunia ini. Beliau dihormati dengan pawai yang ramai sekali. Di gedung Kota Praja, beliau diterima oleh Wali Kota, Robert Wagner. Presiden Soekarno sungguh tertarik melihat cara penghidupan sehari-hari yang begitu cepat di kota ini. Empire State Building, gedung yang tertinggi di dunia.
Presiden Soekarno menyatakan bahwasanya Amerika yang sesungguhnya tidak terletak di gedung-gedung pencakar langitnya, akan tetapi di jalan-jalan dan pasarnya yang ramai, serta rakyatnya yang bahagia. Kemudian resepsi ini diberikan oleh Konsul Jenderal dan Duta Besar Indonesia ke PBB, Nyonya Oswald B. Lord. Dr. Ralph Bunche disambut oleh Presiden Soekarno dan Nyonya Sujarwo. Henry Cabot Lodge, Ketua Delegasi Amerika ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga hadir. Penghormatan selanjutnya yang diberikan terhadap Presiden Soekarno ialah gelar Doktor Kehormatan dalam Ilmu Hukum di Universitas Columbia yang diberikan oleh Presiden Perguruan Tinggi tersebut, Grayson Kirk. Presiden Soekarno dalam amanatnya sekali lagi memuji seorang pelopor Amerika, ialah Thoreau, dipuja Gandhi, membuktikan bahwa manusia tidak hanya bekerja bagi dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan harapan seluruh umat manusia berpusat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah medan pertemuan antara Timur dan Barat, dari berbagai suku bangsa dan pelbagai buah pikiran. Dengan bendera dari 76 negara anggotanya berdampingan satu sama lain. Presiden Soekarno melihat juga kedudukan Indonesia dalam PBB. Cita-cita kami, kata beliau, ialah supaya seluruh dunia dapat hidup bersama. Dan tujuan kami ialah memelihara perdamaian. Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld yang baru saja kembali dari perjalanan misinya perdamaian ke Timur Tengah mengirim beliau. Banyak lagi yang dapat dilihat di kota besar ini. Dan ada pula yang beliau kenal dari sejarah Amerika. Tetapi sebagai pemimpin salah satu negara terbesar di dunia ini, rakyatlah yang lebih menarik perhatian beliau. Seperti di sini ketika melihat tugu George Washington yang baginya tak berupa patung belaka, tetapi seorang manusia. Dari New York hanya sebentar saja ke Philadelphia, yang artinya kota cinta persaudaraan. Di sini pun, seperti juga di tempat-tempat lainnya, diadakan penyambutan istimewa. Di kota Philadelphia inilah lonceng kemerdekaan pernah mendengung di tahun 1776, memproklamirkan penandatanganan kemerdekaan di Gedung Merdeka. Tempat ini juga satu tugu peringatan revolusi Amerika. Dari Philadelphia ke Springfield di negara bagian Illinois, juga suatu tempat yang berarti dalam sejarah Amerika. Perjalanan itu hanyalah memakan tempo beberapa jam saja, tapi namun demikian jaraknya hampir menyeberangi separuh benua ini. Seabad yang lalu Abraham Lincoln tinggal di sana. Di makam Lincoln, Presiden Soekarno pun mendoakan arwah pejuang persamaan antara manusia ini. Kemudian beliau mengunjungi desa New Salem untuk melihat bagaimana hidupnya orang yang sederhana itu dahulu. Inilah rumah Lincoln di kala itu. Selanjutnya Presiden Soekarno melihat-lihat daerah sekitarnya dan singgah di sebuah perkebunan di situ, di mana dipelihara sejumlah besar ternak. Sebelum meninggalkan negara bahagian Illinois, Presiden Soekarno bertukaran hadiah dengan Gubernur William Stratton. Presiden Soekarno menerima sekeping batu bata dari rumah Lincoln di Springfield, dan Gubernur Stratton menerima sepasang peralatan perak. Tempat berikutnya ialah ibu kota perindustrian mobil di dunia, Detroit. Di sini Presiden Soekarno mengunjungi pabrik-pabrik 3 perusahaan mobil terbesar Amerika.
Tetapi sebelumnya itu, beliau mengunjungi Universitas Michigan, di mana Presiden Harlan Hatcher memberikan juga gelar dokter kehormatan. Dari Ann Arbor, di mana perguruan itu terletak, dengan mobil rombongan Presiden Soekarno menuju ke Detroit dan sarang-sarang perusahaan mobil. Presiden maskapai Chrysler, Colbert, dan para pegawai tinggi di situ menyambut kedatangan Presiden Soekarno dan membawa beliau keliling pabrik mobil Plymouth. Yang memikat hati pegawai-pegawai di situ ialah sikap ramah tamah Presiden Soekarno. Di perusahaan General Motors, Presiden Soekarno ternyata menaruh perhatian besar pada mobil-mobil hari kemudian. Presiden Soekarno, Guntur, dan Duta Amerika ke Indonesia, Hugh S. Cummings, pernah mengendarai mobil percobaan ini yang bernama Firebird dan juga Le Sabre. Yang paling menarik perhatian kunjungan ini ialah ketika Presiden Soekarno mencoba mobil hari kemudian itu. Harlow Curtis, Presiden General Motors, menghadiahkan sebuah model Otto Pontiac untuk Guntur. Guntur sangat gembira. Tetapi Presiden Soekarno juga ingin menumpanginya. Sesudah mengunjungi Chrysler dan General Motors, Presiden Soekarno dibawa pula melihat perusahaan mobil Ford. Meresapkan kesan-kesan akan kemajuan teknik daripada perindustrian mobil di Amerika ini, Presiden Soekarno berkata ia ingin menggunakan pengalamannya itu untuk memajukan perindustrian Indonesia. Inilah model kota hari depan menurut maskapai Ford. Dalam mengakhiri kunjungan selama 2 hari di Detroit, Presiden Soekarno juga melihat desa Henry Ford di Greenfield dan Museum Ford. Dan beliau di desa Greenfield mendapat juga hadiah dari gadis kecil ini. Beliau dengan rombongannya mengajar anak-anak ini sebuah lagu Indonesia. Ke Grand Canyon, pemandangan alam yang amat terkenal di Amerika. Disinilah dahulu para pelopor di Amerika pernah lalu dari pantai Atlantik menuju pantai Pasifik. Semua itu dijelaskan kepada Presiden Soekarno ketika beliau menuju ke jurusan barat, menumpang pesawat terbang militer. Kemudian mendarat di Arizona. Di negara bagian ini dan sekitarnya masih terdapat beberapa suku Indian Amerika di sana-sini. Inilah kepala suku Hopi, Chief Sekakuku. Acara kunjungan ke Grand Canyon ini agak lebih tenang daripada yang lain. Di sini, beliau dan Guntur disertai Duta Besar Cummings senang melihat tari-tarian suku Hopi Indian ini dengan memakai topi cowboy yang terkenal di sini. Guntur, putra seorang pemimpin negara, di sini juga menjadi pemimpin dan diangkat sebagai anggota kehormatan suku Hopi dan diberi nama Wokohonau, artinya beruang besar. Tari-tarian itu sungguh meriangkan juga. Terutama bagi kepala kita yang baru, beruang besar.
kemudian melihat-lihat keajaiban alam di daerah yang sudah terkenal di seluruh dunia ini. Dengan menggunakan pesawat teleskop, dapatlah mereka melihat apa yang sebenarnya menjadikan daerah ini begitu istimewa, yang luasnya membentang sepanjang 200 mil melampaui negara bagian Arizona. Di seberang gunung-gunung terletak kota bidadari, Los Angeles. Dengan kedatangan Presiden Soekarno di sini, lengkaplah perjalanan beliau di benua Amerika. Dari Washington, New York, Philadelphia di bahagian pantai Atlantik, sampai ke Los Angeles di pantai Pasifik. 3.000 mil yang penuh berisikan kenang-kenangan maupun sejarah dan sambutan yang begitu hangat kemana saja beliau pergi. Beliau mengunjungi juga sekolah menengah Susan Miller Dorsey dan bercakap-cakap dengan para siswa maupun para guru di situ. Dan selanjutnya menuju studio film Metro-Goldwyn-Mayer, disambut oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Film atas nama seluruh industri itu di sini, Tuan Eric Johnston, dan menerima tanda mata dari pemimpin produksi Metro-Goldwyn-Mayer, Doris Sherry. Di studio ini beliau bertemu dengan bintang film wanita Mengagumkan adalah perkataan yang lebih tepat bagi Hollywood, ibu kota dunia film, di mana kenyataan menjelma dalam bentuk bayangan khayal di layar putih. Tapi dari semua itu, yang lebih istimewa lagi ialah suatu tempat bernama Disneyland, yang penuh dengan segala hiasan khayal bagi kanak-kanak, diciptakan oleh Walt Disney, yang di sini memperlihatkan kepada Presiden Soekarno buah keseniannya itu, yang ternyata tak terbatas kepada film-film karikatur saja. Seorang yang datang ke Disneyland ini dengan tak terasa terjun ke alam ajaib yang tak kenal batas umur. Semua berpengaruh dan hiduplah kita di alam yang riang gembira. Di sini pula sejenak kita merasa seakan-akan melayang ke angkasa bagaikan roket. Roy Rogers dan kudanya Trigger, dua tokoh lain lagi yang digemari kanak-kanak. Seekor kuda yang cukup terlatih, Trigger dapat berhitung dan berheja juga dengan caranya sendiri, meskipun penghidupannya bergantung kepada lensa kamera. Kuda yang kasih kepada tuannya. Guntur berkesempatan juga mempelajari kepandaian melempar tali. Coba kita lihat kepandaianmu dengan pistol koboi. Inikah yang Tuan maksudkan? Dalam suatu resepsi pada petang harinya, Ronald Reagan, Randolph Scott dan istrinya, Walter Pidgeon, Rory Calhoun dan istrinya, Gregory Peck dan istrinya, semua hadir. Suatu jamuan resmi yang dikunjungi oleh bintang-bintang layar putih diberikan oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Film Amerika, Eric Johnston, untuk menghormati kunjungan Presiden Soekarno kemari. Duduk di samping Presiden Soekarno, Nyonya Herbert Yates, wartawan Hedda Hopper bersama George Murphy,
tamu kehormatan dan tuan rumah. Setelah Los Angeles, San Francisco. Dari kota bidadari ke kota Saint Francis. Di sini Presiden Soekarno melihat-lihat kota San Francisco, pintu gerbang Amerika ke timur, suatu kota kuno yang bersejarah, di mana piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelmakan. Pemandangan San Francisco meskipun sering diliputi kabut, nampak juga jembatan Golden Gate yang masyhur itu. Bentuk tramnya yang begitu kolot, dan Hotel Mark Hopkins, di mana dari puncaknya orang dapat melihat seluruh kota San Francisco membentang di bawah. Daerah Tionghoa, pasar nelayan yang terkenal dengan hasil laut dan makanannya. Dan kemajuan ilmu bangunan, tembusan, dan jalan raya yang di sini disebut freeway yang mempercepat perhubungan lalu lintas dari kota keluar. Diliputi keadaan agak sunyi senyap di perhutanan nasional Newell Woods, Presiden Soekarno dapat juga menikmati ketenangan alam, dikitari pemandangan yang indah dan hawa yang segar. Pohon-pohon kayu merah California dan pohon-pohon sequoia ini adalah yang terbesar di dunia.